Di masa pandemi, umat muslim dianjurkan untuk membawa perlengkapan sholat sendiri untuk mencegah penularan virus corona. Salah satunya adalah sajadah. Nah, ini di Lenteng Agung, Jakarta Selatan ada pengrajin yang menciptakan sajadah antibakteri. Penasaran seperti apa bentuk sajadah antibakteri tersebut? Berikut liputannya. Sajadah merupakan salah satu perlengkapan sholat yang digunakan kaum muslimin sebagai alas untuk menjaga kebersihan saat melakukan ibadah sholat. Selama masa pandemi COVID-19, memperhatikan kehigienisan sajadah untuk beribadah tak boleh diabaikan. Hal inilah yang membuat seorang pengusaha bernama Feni Saptalia menciptakan sajadah berbahan dasar APD antibakteri yang biasa digunakan di dalam dunia medis. Tercetusnya sajadah travel antibakteri ini karena kita pandemi sudah 1 tahun dan kondisinya setiap musola atau masjid tidak boleh menggunakan alas. Jadinya saya berpikir untuk membuat sajadah yang aman untuk kita semua untuk beribadah sehingga kita juga nyaman dan terlindungi ketika kita melakukan ibadah sholat. Untuk membuat sajadah antibakteri ini, pertama-tama Feni harus mendesain motif yang menarik seperti bentuk mozaik dan bentuk kubah masjid terlebih dahulu. Selanjutnya sajadah dicetak dan digunting sesuai ukuran. Terakhir, sajadah-sajadah antibakteri tersebut dijahit dengan rapi. Untuk menarik minat membeli, motif yang dihadirkan pun beragam dengan sejumlah varian warna. Desain motif dicetak dengan menggunakan tinta ramah lingkungan sehingga sajadah antibakteri ini aman bagi kulit sensitif. Satu karena bahannya, terutama bahannya APD, dan kedua kita pakai desain khusus, kita desain sendiri karena kita printing, jadinya kita bisa custom dengan kebutuhan dan permintaan customer. Sajadah antibakteri ini ternyata praktis juga loh untuk dibawa bepergian. 1 lembar sajadah antibakteri ini dihargai Rp100.000. Untuk menjaga kehigienisan sajadah antibakteri, pengguna cukup menyemprotkan cairan disinfektan atau alkohol 70% yang dapat membunuh kuman, bakteri, maupun virus corona. Nah, berbeda dengan sajadah pada umumnya, sajadah antibakteri ini sangat cocok untuk dibawa kemana saja dan juga mudah untuk dibersihkan. Kursita Maharani, Gilang Panditanaya melaporkan. Masya Allah, sajadah travel antibakteri. Nah, Ustadz Atabik ini sudah punya belum nih Ustadz? Sajadah travel yang antibakteri seperti itu ini Ustadz. Masya Allah Mbak Nurul, ini sajadah multifungsi ya, atau duifungsi. Ya, sajadah pada hakikatnya adalah alat untuk kita menunaikan ibadah sholat. Dan ditambah dengan sekarang ada yang disinfektan tadi, antibakteri. Tentu ini juga menjadi fungsi yang kedua agar terjaga kesehatan kita. Namun tetap bahwa sajadah ini dalam rangka kita lebih mudah beribadah, lebih terbantu beribadah, lebih nyaman, lebih khusyuk beribadah. Sehingga insya Allah ini menjadi sajadah yang berfungsi ganda. Insya Allah dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, khususnya di kondisi COVID ini. Saya belum punya Mbak Nurul, kalau ada insya Allah saya juga siap untuk menggunakan agar pertama ibadah kita sempurnakan dengan baik. Yang kedua kita juga menjaga diri, ikhtiar agar lebih terhindar dari virus atau hal-hal yang membahayakan diri kita, insya Allah. Insya Allah, saya juga pengen beli nih Ustadz. Nah, Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan pedagang tersebut yang menjual sajadah sebagai alat sholat tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain seperti tadi dengan kalimat sajadah antibakteri tetapi tetap harus menyemprotkan cairan disinfektan selalu begitu Ustadz? Ya, ini kan salah satu upaya di tengah pandemi ini agar berbagai hal yang kita kenakan itu berfungsi ganda. Misalnya juga pakaian, ya kita karena mungkin berada di tempat di luar bersama orang, tentu sangat baik. Kita masuk kantor pun disemprot dan lain sebagainya dalam rangka pencegahan. Secara fikih tidak ada yang membatalkan sholat kita dan dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Justru tadi kita sampaikan di awal, mudah-mudahan ini berfungsi ganda, berfungsi multi, sehingga seseorang bisa memanfaatkan dalam rangka menjaga kekhusyuan sholatnya, termasuk juga dalam rangka menjaga kesehatan di dalam sholatnya. Maka dua hal inilah yang insya Allah dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sarana sholat kita dan sarana untuk kita menghindarkan diri
dari berbagai penyakit atau virus yang berbahaya. Insya Allah. Nah Ustadz, apakah sajadah ini sebagai alat sholat telah digunakan sejak zaman Rasul dan sahabat? Ya tentu ini sajadah ini termasuk kategori alat atau alat sholat yang kontemporer. Ya, di masa Nabi tidak ada. Ya, di masa sahabat pun belum ada. Ya, di masa tabi'in pun belum ada. Ada yang menginisiasi di zaman Abbasiyah. Yang mengatakan demikian. Namun inilah teknologi. Teknologi untuk memudahkan. Teknologi untuk menyempurnakan. Seperti juga alat yang bernama pesawat. Lalu ibadah haji menggunakan alat transportasi sederhana. Sehingga memakan waktu yang lama. Dengan alat teknologi canggih, alhamdulillah kita dimudahkan, kita dipercepat pelaksanaannya dan sebagainya. Sehingga semua alat-alat kita, apakah alat langsung yang kita kenakan untuk beribadah, atau alat sarana yang digunakan untuk ibadah, selama itu mematuhi syarat dan rukunnya, maka inilah cara kita untuk lebih mudah, lebih khusyuk, dan lebih sempurna ibadah kita, meskipun di masa Nabi tidak ada, di masa sahabat pun belum ada, karena keadaan yang memang belum memungkinkan. Dan itulah teknologi berkembang. Teknologi ini adalah kemudahan, teknologi ini adalah media dan alat untuk kita meningkatkan, untuk kita menambah kesempurnaan di dalam beribadah kita, insya Allah. Insya Allah. Nah Ustadz, di masa pandemi sekarang kan kita memang harus membawa alat sholat sendiri-sendiri nih. Tapi kadang-kadang mungkin banyak yang lupa ketika sampai di musola, oh iya lupa bawa sajadah. Mungkin ada nggak sih Ustadz bahan lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai pembatas kepala atau sebagai sajadah begitu Ustadz? Ya karena sejadah adalah alat ya, maka bisa berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ada yang menggunakan sapu tangan, silakan, atau kain biasa saja. Yang penting bahwa ya alat sujud kita itu betul-betul tidak langsung mengenai keramik ataupun lantai dari masjid itu, karena kita khawatir di lantai itu pula ada debu, yang pertama. Yang kedua itu adalah memang untuk menjaga kebersihan diri kita, termasuk juga kebersihan masjid kita. Kalau kemudian setiap orang menjaga kebersihannya dengan membawa sejadah sendiri atau alas sendiri, maka masjid itu bertambah bersih, kitanya juga bertambah bersih. Kenapa kemudian di era pandemi ini masing-masing diminta membawa sejadah? Agar ia juga menjaga kebersihan dirinya, plus menjaga kebersihan tempat kita menunaikan ibadah sholat. Karena yang sholat di situ bukan hanya kita. Mungkin saudara kita akan datang untuk sholat, mungkin sahabat kita akan datang untuk sholat. Kita pastikan diri kita bersih dan tempat sholat kita bersih, maka disitulah fungsi dari alas sholat, fungsi dari sejadah atau kain, ataupun koran, ataupun kertas, ataupun apapun yang bisa digunakan media kita agar kebersihan kita terjaga, termasuk kebersihan tempat sholat kita, insya Allah. Insya Allah, karena kebersihan adalah sebagian dari iman.